Supaya apa? Supaya tubuhnya punya bahan baku untuk melakukan detoksifikasi tadi. Semakin banyak makanan tadi yang dia asup, maka apa yang terjadi? Tubuh akan bisa memperbaiki bagian-bagian rusak. Contoh gini lah. Berat loh gorengan tuh dicerna serius. Saya tanya sedikit. Dulu ya, orang tua kita itu penyakit itu relatif sederhana dan gampang diobatin. Mereka dulu suka menggoreng nggak? Suka, tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh. Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans itu untuk dicerna badan kita susahnya minta ampun. Apalagi yang sudah menghitam, segala macam gitu. Makanya, kalau sekarang Anda disajikan gorengan di depan Anda, lalu Anda berbinar-binar gitu kan, bahagianya luar biasa, tapi Anda tidak merasa semangat ketika disajikan sayur dan buah, ada yang nggak beres dengan badannya. Ya, ada yang nggak beres. Artinya apa? Banyak yang konslet. Ya, kenapa? Karena memang apa yang kita lihat itu sebenarnya mempengaruhi mood kita. Maka saya sering sebutnya good food is good mood. Anda tidak akan bisa dapatkan mood yang baik dari makanan-makanan berminyak. Nggak bisa. Emang sudah sebetulnya begitu. Makanya ada buah, ada sayur. Di situ ada probiotik, ada prebiotik semua. Ada madu, segala macam. Ada kurma. Kurma itu juga termasuk prebiotik sebenarnya. Ya. Jadi Ramadan nanti, ya, setelah Anda makan tadi apa kurma tadi, yang Anda kerjakan selanjutnya adalah Anda minum air rendeman kurmanya. Ya. Tadi saya bawa, cuman sudah habis di kajian di Serpong tadi. Ya. Saya ngerendam nanas, saya campur sama kurma, saya campur sama manggis, saya campur sama goji berry. Enak banget. Itu full dengan enzim. Ya. Full dengan apa? Full dengan bahan fermentasi. Dan Nabi udah ajarin sebenarnya, salah satu minuman kesukaan Nabi adalah air rendeman kurma. Ya, sekarang namanya infus water, tapi kalau guru saya seorang profesor dikatakan itu air nano sebenarnya. Air nano itu apa? Air yang sudah berubah molekulnya menjadi kecil. Ada satu proses dalam ilmu fisika atau biologi itu namanya difusi. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan ya suatu bahan dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang rendah. Maka ketika Anda nyemplungin buah dalam air, maka konsentrat buah ini akan pindah ke dalam air dengan proses difusi. Jadi kalau saya pernah bilang kan, makan buah yang terbaik apa? Makan buah itu sama bijinya sama kulitnya. Nggak bisa kan? Sehingga nanti kalau Anda mau makan jeruk nipis itu boleh nggak dia makan? Boleh kalau bisa, tapi kalau kita nggak bisa makan, udah potong aja jeruk nipis, cuci yang bersih, cemplungin semua ke air. Maka seluruh bahan dari bijinya, dari kulitnya, semua akan larut dalam air tadi. Dan itu adalah makanan terbaik untuk usus kita. Ya, usus kita ini teman-teman sekalian, ada 3 bakteri, ini bahasa sederhananya. Bakteri netral, bakteri baik, sama bakteri jahat. Siapa yang paling pegang peranan? Yang paling pegang peranan adalah bakteri netral. Bakteri netral ini bisa berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang orang itu makan. Artinya apa? Semakin banyak probiotik atau prebiotik yang orang itu makan, maka otomatis semakin banyak bakteri netralnya yang berubah menjadi bakteri baik. Autoimun terjadi gara-gara apa? Gara-gara bakteri netralnya berubah menjadi bakteri jahat. Kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Makanya kalau kita belajar tentang autoimun ya, salah satu yang amat sangat tanda kutip diharamkan di autoimun adalah makan gluten. Gluten itu apa? Produk berbasiskan tepung. Itu di tanda kutip diharamkan banget. Kenapa? Itu bikin chaos banget di usus tuh, chaosnya luar biasa. Ya. Kacaunya luar biasa di usus tuh kalau seseorang tuh mengkonsumsi itu. Ya. Dan ingat tubuh kita nih, ya, tidak langsung sakit, tenang aja. Orang-orang yang mengkonsumsi makanan, saya sebutnya makanan kosong, makanan sampah. Seperti itu, dia nggak langsung sakit. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh langsung ngasih sign. Sign-nya apa? Keluhan. Ya. Keluhan itulah yang menjadi tanda bahwa tubuhnya banyak masalah. Susah tidur, termasuk perempuan zaman sekarang, saya dapatkan banyak sekali orang-orang yang konsul ke saya itu PCO, endometriosis, infertilitas, banyaknya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara nyampah. Jadi gini, mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah mikirin, tapi mari kita pikir bersama. 30-40 tahun yang lalu, anak perempuan ketika lahir ya,
ya anak perempuan lah ya, secara umum itu menstruasinya biasanya rata-rata di kelas 3 atau kelas 1 atau kelas 2 SMP loh. Anak perempuan zaman dulu. Sekarang kelas 3 atau kelas 4 SD sudah mens. Betul? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Pastinya ada satu proses penuaan dini yang terjadi pada makanan atau apa yang mereka konsumsi tiap hari. Semakin banyak yang tidak alami, semakin banyak yang dikemas, semakin banyak yang diolah, semakin banyak dikasih bahan aditif, maka tubuhnya akan banyak terasup dengan radikal bebas. Radikal bebas. Kata kuncinya apa? Pasangin dia. Radikal bebas tadi kan adalah elektron yang kekurangan atau kehilangan elektron pasangannya. Maka pasangin dia. Pasangin dari mana? Dari semua yang Allah tumbuhkan. Kata kuncinya apa? Makanlah makanan yang ditumbuhkan Allah di atas tanah dan dapat sinar matahari, itu aja. Mau sayur kayak, mau buah kayak, makan itu sesering mungkin. Supaya apa? Supaya tubuhnya punya bahan baku untuk melakukan detoksifikasi tadi. Semakin banyak makanan tadi yang diasup, maka apa yang terjadi? Tubuh akan bisa memperbaiki bagian-bagian rusak. Contoh ginilah. Sel lambung kita, Bapak sekalian, dia bisa regenerasi dalam waktu 3-5 hari. Kalau untuk regenerasi tadi, dia pastinya membutuhkan bahan. Bahan itu dapatkan dari mana? Dari enzim, dari vitamin, dari mineral semua. Sehingga apa? Sehingga ketika dia nanti waktunya mengganti itu, dia ambil bahan-bahan tadi yang sudah kita asup dalam badan kita. Tapi kalau nggak ada bahan, maka yang kita makan itu pun akan jadi bahan buat tubuhnya. Contoh ketika orang konsumsi tepung misalkan. Apa yang terjadi? Dia akan ambil bahan tadi, akhirnya apa? Nggak match. Hormon dalam tubuh kita tuh, saya sering sebutnya lock and key chain. Jadi dia begini deh. Ini reseptornya, ini bahan bakunya. Reseptor sudah build up, sudah build in. Sudah Allah berikan waktu lahir. Kapan dia? Sejak 8 minggu waktu orang itu, waktu wanita itu sedang dalam kandungan atau mungkin sedang hamil. Di 8 minggu pertama itu jangan nyampah sama sekali perempuan. Ya. Kalau dia nyampah, maka apa yang terjadi? Maka reseptornya bermasalah, apalagi kena bahan baku, maka bersiaplah untuk menghasilkan generasi-generasi yang gennya cacat, kalau saya bilang. Jadi kalau Anda sekarang belum nikah dan nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang ya kedepannya nanti ketika ketemu sama gen istrinya, gen-gen yang lemah, bahkan gen-gen cacat kalau bahasa saya. Sehingga sekarang saat ini apa yang terjadi? Kita lihat autis begitu luar biasa meningkat. Anak-anak ADHD begitu meningkat luar biasa. Anak-anak lahir tanpa tempurung kepala dan berbagai macam kelainan kongenital. Gen. Muncul dari mana? Dari apa yang dimakan oleh mak bapaknya. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ini kita membahas tentang satu generasi loh. Ya, suatu generasi ke depan yang mau tidak mau kalau tidak diperbaiki sekarang, maka Indonesia, kalau kita bicara sekarang, Indonesia angka tertinggi penyakit apa? Stroke dan penyakit jantung. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi makanan, ujung-ujung makanan salah satunya. Ya. Jadi kalau kita nggak perbaikin sekalian makanan, nanti ujung-ujungnya kita, ya kalau bahasa saya itu, saya pernah share gitu di IG, saya bilang saya nggak mau masa tua saya itu masa sakit-sakitan gitu. Saya nggak mau masa tua saya itu masa yang orang atau keluarga saya itu sibuk ngurusin penyakit saya akibat apa yang saya makan saat ini. Saya mau mati tenang, saya mau matinya nggak ada penyakit. Bisa nggak? Bisa, meskipun secara takdir ya semua bisa kena penyakit. Ya, tapi kita bisa menjaganya kan. Kalau kata Umar itu, kita ini hidup berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apakah hidup sehat menjamin kita untuk tidak kena penyakit? Tetap pasti akan kena. Ya, tapi kita sudah punya benteng ikhtiarnya kita. Ya, apalagi Allah pasti akan hisap semua. Apa yang kita masuk atau kita berikan dalam tubuh kita ini pasti Allah tanya semua, Pak, Bu. Pasti Allah tanya semua. Ya, tinggal nanti yang kita masukin itu, ya bahasa saya tadi pertamakah atau mungkin afturkah atau tadi makanan-makanan yang tidak layak masuk sebenarnya.